بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنأخذ القاعدة الفرعية أو القاعدة المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات. قال الشيخ محمد صدقي البرنو حفظه الله تعالى: هذه القاعدة أدرجها السيوطي وابن نجيم تحت قاعدة الضرر يزال، ولكن لما كانت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات نصا في الترخص للاضطرار، وكما رأينا أن قاعدة المشقة تجلب التيسير تتعلق أيضا بالرخص والتخفيضات الشرعية، رأيت أن قاعدة الضرورات أولى بها أن تكون مندرجا تحت قاعدة المشقة ومتفرعة عليها. Ya. Nah, jadi Syekh Muhammad Siddiqi Al-Burnu ini menjelaskan ya terkait dengan posisi qaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Kalau dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair karya Imam As-Suyuti dan Ibnu Nujaim, kaidah ini ad-darurat tubihul mahdurat menjadi kaidah cabang ya dari kaidah besar ad-darar yuzal. Ya, insyaallah ini akan kita bahas setelah pembahasan kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Jadi ad-darurat tubihul mahdurat itu dimasukkan oleh dua ulama dari mazhab Syafi'i ya, As-Suyuti dan Imam dari mazhab Hanafi Ibnu Nujaim dalam al-qaidah al-mundarijah tahta qaidah ad-darar yuzal ya. Tapi Syekh Al-Burnu mengatakan bahwa ya kalau dilihat dari kandungannya ya nassan fit tarakhus lil ittirar, kaidah ad-darurat tubihul mahdurat ini menjelaskan tentang keringanan ketika seseorang dalam kondisi darurat. Maka beliau menganggap cocok untuk dimasukkan ke dalam kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Ya. Jadi kalau di dalam kaidah ad-darur yuzal, maka posisi ad-darurat tubihul mahdurat itu penjelasannya bukan di bab tubihnya gitu ya, bukan di bab pembolehan sesuatu yang terlarang karena kedaruratan, tapi dia menjadi istisna ya, menjadi pengecualian dari ad-darur yuzal ya, dari pengecualian dari kaidah ad-darur yuzal. Tapi kalau untuk dibawa al-masyaqqatu tajlibu taysir, maka dia menjadi kaidah mutafarri'ahnya. Wa sanara anna qaidah ad-darur yuzalu au qaidah la darar wa la dirar majaluhu al-awsa huwa ma yata'allaqu bil udwani 'ala al-amwali aw al-anfusi aw al-atrafi aw al-huquq. Ya. Nah, jadi karena kaidah la darar wa la dirar itu lebih luas pembahasannya kepada hal-hal yang terkait dengan masalah al-udwan 'ala al-amwal aw al-anfus aw al-atraf ya, aw al-huquq ya, terkait dengan masalah satu pihak kemudian menzalimi ya, atau mengambil hak dari pihak lain ya, terkait dengan harta, jiwa, anggota tubuh ataupun hak-hak yang lain. Artinya kaidah ad-darur yuzal itu syariat menetapkan bahwa tidak boleh seseorang menimbulkan kemudaratan ya kepada pihak lain gitu, kecuali dalam kondisi ad-darurat tubihul mahdurat. Nah, ini makanya tadi dia dikategorikan kaidah istisna ya. Tapi kalau ad-darurat tubihul mahdurat dalam kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir, maka ini menjelaskan tentang fungsi rukhsahnya tadi. Ya khilafan wa min huna ya, wa min huna nara anna hatainil qaidataini ghairu muttahidataini. Ya khilafan lima yarahu ba'dahum ya, bal fihi ma na'u tadakhulin bi jami' an naqula minhuma fi hadafu dararin mal i'tirafi bi ikhtilafi asbabil adrar wa awamiliha wa nata'ijiha fi kulli minhuma hadhil qaidah fiqhiyah usuliyah. Baik, jadi kaidah ad-darurat tubihul mahdurat ini bisa dikatakan dia masuk di bawah dua kaidah besar ya, ad-darur yuzal dan al-masyaqqatu tajlibu taysir. Tapi yang berbeda adalah pada praktek penggunaannya ya di dalam persoalan-persoalan fiqhiyah gitu ya. Jadi dalam masalah-masalah huruf fiqhiyahnya maka penggunaannya berbeda. Kalau ad-darurat bil mahdurat tadi saya katakan lebih dekat kepada istisna dari kaidah ad-darur yuzal gitu ya. Tapi kalau untuk kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir, maka ya ini menegaskan unsur rukhsahnya tadi.
maka di sini terdapat nau'ut tadakhul, ya terdapat ya saling memasuki ya dua kaidah besar tadi ya. Bijami annakula minhuma fi hadaf udara. Tapi yang menjadi titik temunya adalah masing-masing dari dua kaidah tadi, kaidah kubra tadi adalah daf udara, ya, dalam rangka untuk menghilangkan kerusakan ya atau bahaya dari umat lah gitu. Jadi artinya ad-dar yuzal terkait dengan ad-dar bil mahdurat, maka ya memang kemudaratan dalam arti umum. Tapi kalau al-masyaqqatu tajlibu taysir, keringanan yang diberikan karena untuk menghilangi atau menghilangkan kemudaratan yang lebih besar atau yang lebih sulit untuk dilakukan. Baik, al-muhim ya kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat ini menjadi salah satu al-qaidah al-mundarijah tahta qaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir, dan juga menjadi kaidah mundarijah tahta kaidah ad-daruriyah allati sana'khudhuha insyaallah ba'da hadhihi al-qaidah al-kubra. Baik, aslu hadhihi al-qaidah wa daliluha. Ya, dalil dari kaidah ad-daruratu bihul mahdurat. Qauluhu ta'ala wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaih. Ya, fi qaulihi illa ma turirtum ilaih. Jadi keringanan syariat itu dalam wujud memberikan kebolehan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Baik, faman iturra ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Faman iturra ya ghaira baghi wala 'adin. Kata-kata faman iturra. Jadi dibolehkannya kita mengambil atau melakukan hal yang diharamkan selama itu dalam konteks ada kedaruratan ya. Jadi al-mahdurat itu artinya larangan, ad-darurat itu kondisinya. Jadi kedaruratan membolehkan kita melakukan al-mahdurat, ini al-manhiyat ya. Baik. Makna al-qaidah fil lughah ad-darurat jam'u darurah ma'khuzah min al-idtirar wa huwa al-haja asy-syadidah. Dan jam'u darurah ma'khuzah min al-idtirar wa al-haja asy-syadidah. Makanya ada di dalam kebutuhan manusia itu ada skala prioritasnya ya, ada yang bersifat darurah, ada yang bersifat hajiyah gitu ya. Ini bisa juga disebut sebagai kebutuhan yang sifatnya primer gitu. Wa daruri huna ma la yahsulu wujudi syai' illa bihi. Ya, itu sesuatu yang tidak akan bisa sesuatu itu kemudian eksis kecuali dengan keberadaannya. Illa bihi kal ghiza ad-daruri binisbatil insana. Seperti makanan yang merupakan kebutuhan yang daruri, ya, kebutuhan yang mendesak yang primer untuk eksistensi kehidupan manusia. Wal mahdzurah jam'u mahdzurah wal muradu bihuna al haramul manhi an fi'lihi. Ya, disebut dengan mahdurat adalah sesuatu yang dilarang, tapi larangannya itu pada level hukum haram ya, karena al-manhi itu ada dua kan, ada al-manhi lazim, ada al-manhi ghairul lazim. Ada larangan yang memang lazim ya tegas itu melahirkan hukum haram, dan ada yang sifatnya tidak lazim hukumnya adalah makruh ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang haram, karena melakukan yang makruh itu hakikatnya ya dalam kondisi apapun boleh saja gitu ya. Tapi kalau melakukan yang haram maka itu yang tidak dibolehkan kecuali dalam kondisi darurat. Wa ma'na al-qaidah ala dzalika istilahan innal mamnu'a syar'an yubahu indal hajati syadidah wa hiya ad-darurah. Jadi makna dari kaidah ini innal mamnu'a syar'an yubah. Jadi sesuatu yang dilarang yang hukumnya haram secara syar'i, artinya secara syar'i itu yang dia memang keharamannya didasarkan kepada syariat ya. Nah, bukan keharaman yang didasarkan kepada akli misalnya, tapi kepada ketentuan syariat seperti khamar hukumnya haram, zina hukumnya haram misalnya begitu. Ya, atau makan bangkai hukumnya haram, makan babi hukumnya haram secara syar'i, yubahu indal hajati syadidah, menjadi sesuatu yang boleh ketika terdapat kondisi yang atau hajat yang syadidah tadi yang disebut dengan darurah ya, wahiyad darurah. Baik, min ahkamil lati tata'allaqu bi fi'l mukallaf atau min ahkamil lati tata'allaqu bi fi'l mukallaf hukmun yata'allaqu bi awalan wa bidzat maqasid ukhrawiyah. Wahiyya imma azim au rukhsah wa hadhihi qaidah tata'allaqu bi rukhsah syariah. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa kaidah ad-darurat tubil mahdurat itu menjadi bagian dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir ya. Karena di antara hukum-hukum yang ditetapkan oleh syariat kepada manusia itu ya yang terkait dengan tujuan akhirat, artinya yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat itu imma azimah au rukhsah. Bisa wujudnya adalah azimah, seperti haramnya makan bangkai itu azimah. Ya, atau dia wujudnya rukhsah, menjadi boleh atau dasar darurat. Nah, maka kaidah ini terkait dengan masalah ar-rukhsah syar'iyyah. Kaidah ini terkait dengan keringanan-keringanan syariat ya. Baik.
Anwa'ur rukhas allati tatakharraju ya ala qaidatid darurah. Nah, sekarang masuk kepada apa saja jenis rukhsah yang bisa dikategorikan sebagai darurah ya. An-naul awal yufidu ibahah al-murakhas bihi. Nah, wujud keringanan syariat yang didasarkan kepada kedaruratan adalah ketika perkara yang diringankan tadi itu yang awalnya haram kemudian menjadi boleh. Jadi membolehkan sesuatu yang awalnya haram ya. Ay taghyiru hukmil fi'li wa wasfihi madamat halatud darurah qa'imah ya. Yaitu merubah hukum dan sifat dari suatu perkara ya berdasarkan darurah menjadi boleh dilakukan. Ya wadzalika ka aqlil maita lil muttar biqadri daf'al halaq indal maja'ah. Nah, seperti orang makan bangkai ya ketika dalam kondisi maja'ah. Maja'ah itu adalah lapar yang sangat sekali dan tidak ada makanan lain untuk kemudian menghilangkan diri dari atau menghindarkan diri dari al-halak, kematian. Wa aklu lahmil khinzir wa isaghatul luqma 'anil ghussah bil khamri ya. Kemudian au indal atash minul khamr ya ketika haus yang sangat au indal ikrah atam la naqis atau dalam kondisi keterpaksaan yang sempurna. Artinya keterpaksaan yang betul-betul membuat seseorang akan bisa mati gitu ya kalau kemudian dia tidak melakukannya. Bukan anakis. Anakis itu artinya yang masih bisa dicegah gitu. Hadil asya tubahu 'indal ittirar li qoulihi ta'ala illa ma turitum ilaih ay da'atkum syiddatul hajati li aqliha wal istitsna' minat tahrim ibahah. Wal istitsna' minat tahrim ibahah. Jadi illa ma turitum ilaihi ay da'atkum syiddatul hajati li aqliha. Jadi ini berdasarkan ayat Al-Quran yang memberikan pengecualian untuk kita boleh melakukan yang haram atas dasar kedaruratan atau adanya hajah syadidah gitu ya. Dan dalam kaidah usul fikih dikatakan al-istisna minat tahrim lil ibahah. Jadi pengecualian dari perbuatan yang sebelumnya haram adalah mubah. Jadi artinya al-amru atau al-istisna ya ba'da tahrim itu lil ibahah walaysa lin nadbi aw lil wujub ya. Jadi pengecualian dari perkara yang sebelumnya diharamkan itu menunjukkan kepada hukum mubah, bukan sunnah atau wajib. Makanya yang namanya memakan bangkai itu ya mubah gitu, bukan sesuatu yang wajib, kecuali kalau wajibnya itu kemudian didasarkan kepada dalil lain. Dalil lainnya misalnya adalah ayat Al-Quran wala tulqu biaydikum minat tahlukah misalnya. Tapi hukum asalnya adalah mubah. Ya. Baik. Wa kama ra'ayna ya fa'inul iqtirar kama yatahaqqaqu bil maja' yatahaqqaqu aidan bil ikrah tam fayubahu tanawul ya wa qad yusbihu wajiban. Jadi selain dalam kondisi maja'ah ya lapar yang sangat juga seperti yang tadi disebutkan bisa disebabkan oleh ikrah tam, keterpaksaan yang sempurna ya. Maka dibolehkan memakan yang haram ya dan bahkan bisa hukumnya wajib kata Syekh Al-Burnu wa yahrumul imtina hatta law imtana hatta ma taqutila kana atiman. Di mana kalau misalnya sudah sampai level wajib tapi dia tetap tidak mau makan yang haram tadi padahal sudah levelnya betul-betul akan mati ya maka kalaupun misalnya terbukti mati jatuhlah kematiannya itu sebagai mati yang menimbulkan dosa ya, seperti bunuh diri di annahu bil imtina sara mulaqqiyan bi nafsihi ila tahlukah wa qad naha an dalik ya, karena ketika dia kemudian tidak mau mengkonsumsi yang haram tadi dan itu berakibat kepada kematiannya maka hakikatnya dia sudah dikategorikan mati bunuh diri ya mulaqqiyan bi nafsi ila tahluka. Wa amma in kana iqrahu naqisan ka habsin aw darbin la yuqafu minhu talaq fala yahillu lahu an yaf'al. Tapi kalau paksaan itu bersifat tidak sempurna, tidak sampai kepada efek kematian gitu ya. Sifatnya hanya di penjara atau dipukul yang tidak sampai menimbulkan efek yang berat gitu ya, la yahillu lahu an yaf'ala, maka tidak boleh dia melakukan perbuatan yang haram, tapi yang wajib baginya adalah as-sabru gitu ya. Yang wajib baginya adalah bersabar kalau itu tidak sampai menimbulkan al-halak. Makanya tadi disebutkan kata Syekh Al-Burnu bukan hanya maja'ah yang bisa menuju kepada al-halak tapi juga harus ikrah yang sifatnya tam gitu ya. Lan naqis, bukan keterpaksaan yang sifatnya naqis ya, tapi at-tam. Baik. Tsumma qala Syekh Al-Burnu ya an-naw'u tsani. Jenis rukhsah kedua yang bisa menjadi boleh atas dasar darurah ya nau'un minar rukhas la tasqutu la tasqutu hurmatu bihal ay anna al-fi'la yabqa haraman lakin rakhusa fil iqdam alaihi li halatid darurah. Ya. Jadi perbuatan yang pertama tadi kan membuat sesuatu yang haram menjadi mubah ya. Nah, sekarang membuat sesuatu yang haram itu tetap hukumnya haram.
Ya, tetapi boleh saja seseorang melakukan yang haram itu karena sebab kedaulatan gitu. Jadi bukan berarti merubahnya menjadi mubah. Tapi tetap dia status hukumnya adalah haram, tapi kemudian boleh dilakukan yang haram tadi atas dasar kedaulatan. Ya, kaitlaf fi malil muslim. Nah, seperti menghilangkan harta saudaranya, berarti kan menghilangkan harta orang lain. Awil qada, ya, atau menuduh fi irdihi, menuduh orang lain melakukan zina. Ya, au ijra kalimatil kufri ala lisanihi matminanil qalbi bil iman, atau dia mengucapkan kata-kata kufur dalam kondisi imannya tenang dalam keimanan. Ya, idza kana al-ikrahu taman, kalau memang paksaan yang membuat dia melakukan hal itu tadi adalah secara sempurna. Fadil af'al fi nafsiha muharramah ma'a thubuti rukhsah. Nah, maka perbuatan-perbuatan ini tadi hakikatnya secara zat dia tetap haram, tetapi dia mendapatkan keringanan untuk boleh melakukannya. Ya, fa'atharu rukhsah fi taghyiri hukmil fi'li wa huwa al-mu'akhadha faqat. Nah, lantas apa manfaat dari rukhsah itu sendiri kalau perbuatannya masih terkategorikan haram? Maka yang dikategorikan bolehnya dia mengambil rukhsah itu dalam konteks mu'akhadhahnya gitu ya. Mu'akhadhah itu maksudnya begini, ya ikhwan, bahwa perbuatan haram yang dilakukan tadi atas dasar darurah itu hanya menggugurkan dosa saja. Ya, jadi mu'akhadhah, menggugurkan dosa di akhirat saja. La fi taghyirihi wasif la fi taghyirihi wasfihi. La fi taghyiri wasfihi ya. La fi taghyiri wasfihi ay hurmati wal imtina'il fi'li. Jadi bukan berubahnya hukum dari haram menjadi mubah, tidak. Tetap hukumnya haram tapi dia tidak terhitung berdosa melakukannya. Ya. Artinya nanti begini, kalau misalnya ada orang karena terpaksa gitu harus menghilangkan harta orang lain gitu ya, maka kewajibannya ketika sudah dalam kondisi tidak darurat harus mengembalikan atau harus mengganti gitu. Nah, artinya masih ada kewajiban duniawi yang dia lakukan. Nanti ada kaidah lainnya yang menjadi pengecualian ya. Tapi untuk dosanya di akhirat maka itu sudah tidak ada lagi karena dalam konteks dia darurat tadi. Ya fi hadza no afdal hatta la yumtana faqutila kana majnun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, yang kedua adalah kalau dia memilih untuk tidak melakukan yang haram tadi dan itu berakibat kepada kematiannya, kana ma'juron, maka bisa dikategorikan dia mati dalam kondisi mendapatkan pahala, artinya mati syahid gitu ya. Nah, ini beda dengan yang pertama ya Ikhwan. Jadi kalau misalnya yang pertama itu kan ada orang yang makan bangkai dalam kondisi terpaksa karena hampir mati gitu ya. Maka hukum memakan bangkai itu dia satu halal menjadi mubah, dan yang kedua dia wajib malah gitu ya. Karena kalau kemudian dia tidak memakannya lalu kemudian mati, maka jatuhlah kematiannya. Itu adalah mati bunuh diri, mati yang haram. Nah, beda yang kedua ini. Yang kedua ini, keringanannya itu tidak membuat perbuatan haramnya menjadi mubah. Tetap hukumnya adalah haram untuk dilakukan. Gitu. Tapi dia ketika mengambil rukhsah untuk melakukan yang haram, maka dalam konteks ini dia tetap dikatakan melakukan yang haram namun tidak berdosa. Nah, kalau ada kaitannya dengan hak manusia tetap harus dia tunaikan kalau nanti sudah kondisinya normal. Dan yang ketiga, kalaupun misalnya dia tidak mengambil ya rukhsah tadi lalu kemudian berakibat kepada kematian, maka kematiannya tidak seperti yang pertama ya, kematian tidak dikatakan sebagai bunuh diri, namun jatuhnya adalah kematian yang bernilai pahala karena dia meninggalkan yang haram untuk dalam kondisi darurat tadi dia tidak mengambil yang haram misalnya begitu ya. Jadi dibunuh ketika menjaga keimanan, walaupun boleh saja dia berkata kufur agar selamat, tapi terbunuh dalam kondisi keimanan itu atau terbunuh dalam kondisi mempertahankan imannya itu lebih utama daripada mengambil rukhsah. Nah, jadi beda dengan yang pertama ya. Kalau yang pertama yang merubah menjadi mubah dan harus dilakukan gitu ya. Dan kalau meninggalkannya maka hukumnya adalah dosa. Tapi kalau ini tidak merubah menjadi mubah, tetap hukumnya haram. Dan kalau tidak diambil lalu kemudian mati, maka matinya terhitung masih mati yang mendapatkan pahala. Baik. Ana ustalis af'alul la tubahu bihalin wala yurakhasu fiha aslan la bil ikrahi tam wala ghairi. Nah, ini ada juga ya perbuatan yang hakikatnya haram tapi tidak bisa dia dilakukan atas dasar kedaulatan. Ya, jadi perbuatan yang hukumnya haram tapi tidak bisa dilakukan atas dasar kedaruratan. La bil ikrahi tam wala ghairihi. Apakah dalam kondisi keterpaksaan yang sempurna ataupun tidak. Jadi artinya dia wajib mengambil pilihan meninggalkan yang haram itu meskipun sampai kepada kematian. Qatlil muslim. Nah, seperti membunuh seorang muslim dalam kondisi dipaksa, misalnya apa tu'adil minhu awiz zina aw darbil walidain ya, atau dipaksa untuk
dipaksa untuk menyakiti, untuk menganiaya saudaranya, atau dipaksa untuk berzina, ya, atau dipaksa untuk memukul orang tua dan semacamnya. Fadil af'ala yubahul iqdam 'alaiha wa la tartafil mu'akhadha wa la ism ya law fa'ala mal ikrah. Di mana perbuatan-perbuatan ini tadi kalau dia tetap lakukan meskipun dalam kondisi keterpaksaan yang sempurna karena terancam jiwanya misalnya, maka ketika dia lakukan tetap dia menanggung dosa. Jadi tetap dia menanggung dosa membunuh saudaranya, tetap dia menanggung dosa berzina gitu ya. Ya, lau fa'ala mal ikrah, meskipun itu dia lakukan atas dasar keterpaksaan. Li'annahu qad ta'aradahuna mafsadatan. Karena di sini ada dua kemafsadatan yang saling bertentangan. Ru'ya asyaduhuma birtikabi akhafihima. Yang mana dia harus mengambil yang paling ringan di antara dua kemafsadatan itu. Faqatul muslim asyaddu min tahdidihi bil qatli. Membunuh saudara muslim itu lebih besar ya kemudaratannya daripada dia sendiri yang terancam dengan kematiannya sendiri. Ya, walau qutila fi hadhil halah kana ma'juran, walau qatala kana zaliman. Kalau misalnya dia terbunuh gara-gara dia tidak mau membunuh saudaranya, karena tadi dalam kondisi terancam, maka kematiannya adalah kematian yang berpahala. Tapi kalau dia kemudian menjalankan apa yang diancam tadi, yaitu membunuh saudaranya, maka dengan membunuh saudaranya tadi, dia tetap terhitung orang yang zalim. Artinya terhitung tetap berdosa. Jadi yang ketiga ini artinya kemudorotan yang dia dapatkan itu tidak membolehkannya untuk melakukan yang haram gitu ya. Karena kemafsadatan dari dia melakukan yang haram itu lebih besar daripada kemudorotan yang akan menimpa dirinya. Lakin lau qatala fi hadhil hal yuqtasu minhu. Nah, ini dalam konteks di akhirat ya. Ini dalam konteks di akhirat. Dalam konteks dia tetap menanggung dosa. Tapi yang jadi masalah adalah lau qatala fi hadhil hal yuqtasu minhu aw minal mukra aw min kilaihima. Nah, tapi kalau dia kemudian mengambil sikap membunuh gitu ya, dalam kondisi terpaksa tadi, apakah yang membunuh ini kemudian dihukum kisos di dunia? Ya, au minal mukri au min kilaihim. Atau yang dibunuh dihukum kisos itu adalah orang yang maksanya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengancam gitu kan, kalau engkau tidak membunuh si fulan, maka keluargamu akan terbunuh misalnya, atau engkau akan dibunuh misalnya. Maka kalau dia berhasil membunuh orang yang diperintahkan tadi, nah, siapa yang kemudian dihukum kisos setelah mereka tentu dua-duanya dapat dosa gitu. Siapa yang dihukum kisos? Apakah yang membunuh atau yang memaksa dia untuk membunuhnya? Ya, atau dua-duanya malah. Maka di sini khilafun baina fuqaha. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam ilmu fikih gitu ya. Apakah yang dihukum kisos kalau tertangkap misalnya? Apa yang dihukum kisos adalah yang membunuh atau yang memaksa atau kedua-duanya? Walau zana tahtal ikrah hitam fa innahu yasqutu anhul hadda lisyubhah. Lakin layar po'ism. Nah, sedangkan kalau ada orang yang dipaksa untuk berzina, misalnya lalu dia lakukan perzinahan itu dalam kondisi terpaksa, maka dalam kondisi ini dia tidak dihukum had. Hanya saja dosanya tetap masih ditanggung di akhirat nanti. Makanya nih kalau nggak salah pertanyaan kemarin udah kita singgung ya, kalau ada orang dipaksa untuk berzina misalnya, dan itu ada pilihan antara dia terbunuh karena tidak berzina atau apa harus berzina misalnya. Maka dalam hal ini kita terjawab ya bahwa orang yang dipaksa untuk berzina tetap dia berdosa ya dalam kondisi mengambil larangan itu tadi di tengah keterpaksaannya, tetapi dia tidak dihukum had ya, dan si perempuan juga tidak dihukum had karena ini ada syubhah, itu kondisi terpaksa. Wala hadza fad-darura fi an-naw'il awwal turfa'u hukmul fi'li wa sifatihi fal fa'ilu la yu'akhadhu wa la ya'tam. Nah, maka kedaruratan jenis yang pertama, ini ada 3 jenis tadi ya. Kedaruratan jenis yang pertama itu merubah hukumnya dan sifat hukumnya. Maka pelakunya tidak terhitung berdosa. Ya, li'anna fi'la asbaha mubahan bal wajiban kama ra'ayna. Karena perbuatan yang tadi haram atas dasar darurat itu menjadi mubah, bahkan hukumnya bisa menjadi wajib. Walakin law ittarra li akli malil ghair fa alaihi dhamanahu. Tapi kalau misalnya terpaksa ya untuk menjaga jiwanya dia harus memakan harta orang lain, fa alaihi dhamanahu. Dia wajib kemudian menggantinya ya setelah kondisi normal. Li anal ittirar la yubtilu haqqal ghair. Ini nanti kaidah yang akan kita bahas setelah ini. Li anal ittirar la yubtilu haqqal ghair. Karena kondisi darurat itu tidak akan membatalkan hak orang lain ya. Wa na'u tsani tarfa'u ad-darura fihi al-mu'akhadzah faqat. Nah, sedangkan kedaruratan jenis kedua hanya membatalkan dosa saja. Artinya dosa di akhirat itu tidak dihitung gitu ya. Fal fa'ilu la ya'tam, pelakunya tidak berdosa, lakin la tarfa'ud darurah sifatal fi'li walad dhaman. Tetapi perbuatannya itu tidak, atau kedaruratannya itu tadi ya tidak merubah sifat fi'il, artinya hukumnya tetap haram dan juga tidak menggugurkan adanya tanggung jawab yang harus dilakukan. Dia bakal fi'lu haraman karena perbuatannya tetap terhitung
haram. Maka untuk kasus yang kedua ini kalau dia tidak mengambilnya atas dasar darurat tadi, kematiannya malah dikategorikan mati yang berpahala. Ya. Seperti tadi misalnya dia dipaksa untuk mencuri harta orang lain. Nah, maka dalam hal ini harta itu tetap haram untuk dia ambil, tapi dia tidak berdosa dan nanti harus dikembalikan atau harus diganti. Wa nau'u tsalis la tarfa'u ad-darura fihi al-mu'akhadha wala sifah wala dhaman, walakin yudra'ul haddu bisyubhah. Nah, untuk darurah yang ketiga, maka dosanya tetap terhitung, artinya tidak gugur. Juga sifat hukumnya yang haram juga masih tidak berubah, tetap hukumnya haram, dan juga tanggung jawabnya di dunia juga tetap harus dia tunaikan. Walakin yudra'ul haddu bisyubhah. Tapi kalau itu ada kaitannya dengan hukum had, maka dia bisa tidak diberlakukan hukum had atau dasar keberadaan syubhahnya. Jadi seperti orang yang dipaksa berzina, maka dia tetap berdosa kalau melakukan zina yang terpaksa tadi, dan hukum zinanya itu tetap haram. Ya, samping itu juga tetap dia bertanggung jawab ya, domannya misalnya terkait dengan hak mahar ya kepada si wanita, karena di dalam Islam itu ditetapkan hubungan seksual itu mau halal atau haram tetap ada kewajiban mahar. Jadi tetap dia tunaikan, tetapi ketika kemudian apakah dia dihukum had ya, apakah hukum rajam atau hukum cambuk, maka jawabannya adalah tidak, karena itu terdapat syubhah. Syubhahnya apa? Ya dalam kondisi mutor tadi ya, dipaksa, atau mukroh atam ya, dalam kondisi dipaksa yang sifatnya sempurna. Baik, nah ini 3 jenis ad-darurat ya, yang boleh alati tubihul mahdurat, yang membolehkan mahdur. Tapi artinya dari 3 jenis darurat tadi sebenarnya yang tubihul mahdur itu adalah pada wilayah yang pertama dan yang kedua ya. Adapun yang ketiga tidak tubih, hanya saja tudrul had ya, bisa bisa dia terhindar dari had duniawi gitu ya. Wa bina'an ala dzalika fa hadhil qa'idah la tatanawalu an-naw'al akhir. Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Maka berdasarkan penjelasan tadi, kaidah ini tidak terkait dengan jenis darurat yang ketiga. Di annahu la yubahu bihali min ahwal fa huwa mustasna min hadhil qaidah. Yang mana kedaruratan yang ketiga menjadi pengecualian ya dari kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Walakin yudkaruhuna li bayani khurujihi hatta la yaltabis bi naw'ainil al-awwalain. Ya, di sini disebutkan jenis yang ketiga agar kita tidak menyamakannya dengan jenis pertama dan yang kedua. Wali anna ba'dha furu'ihi wa masailihi wa qafi al-khilaf baina fuqaha. Karena ada beberapa kasus fikih yang memang diperselisihkan apakah jenis pertama atau jenis kedua atau jenis ketiga. Fal qaida innama tatanawalu naw'al awwal ma'a thubuti ibahatihi ya. Maka kaidah ini berlaku untuk jenis darurat yang pertama yang merubahnya menjadi mubah. Wa naw'usani ma'a baqa'i hurmatihi wa tarkhis innama huwa raf'ul itsm ya. Atau berlaku pada jenis yang kedua, walaupun hukumnya tetap haram, tapi keringanan itu terkait dengan dia tidak terhitung berdosa di akhirat. Wahiraful ism, ya. Contohnya seperti karena zutabibi ila ma la yajuzu inkishafu syar'an min marid au jarihin. Seperti seorang dokter yang harus terpaksa melihat aurat pasiennya yang terbuka, ya. Maka hakikatnya melihatnya tidak dibenarkan atau hukumnya terharam, tapi dibolehkan dalam konteks darurat tadi, maka tidak terhitung berdosa. Fa'innahu tarkhisun fi raf'il ismi lal hurmah. Maka itu adalah kedaruratan tadi membuat dia tidak berdosa, tapi hukumnya tetap jelas adalah haram. Wa kal ittirari li akli malil ghairi indal maqmasah, atau seperti terpaksa memakan harta orang lain dalam kondisi kelaparan. Fa'innahu la yasqutu hurmata malil ghairi, yang mana harta orang lain itu tetap hukumnya haram untuk dikonsumsi. Bal yasqutul ism, tapi yang digugurkan adalah dosanya di akhirat. Maka wa yajibu alaihi dhamanahu awil istihlal min sahibihi. Maka wajiblah baginya untuk dia mengganti harta yang sudah terlanjur dia makan tadi atau memohon penghalalannya dari pemiliknya. Jadi ada 2 jenis darurah ya yang dia masuk dalam kaidah ad-darurat bil mahdurat, tapi dengan 2 hukum yang berbeda. Mimma bunya ala hadhil qaidah, di antara contoh-contoh lain ya. Akhdhu rabbid dain min malil madin al-mumtani min ada'id dain bi ghairi idnihi idza dhafara bi jinsi haqqihi. Nah, contoh lain ini yang bisa dibelakang kaidah ad-daruratu bil mahdzurah adalah mengambil harta orang yang dia itu berhutang tapi tidak mau bayar hutang gitu ya. Dimana kalau misalnya dia bisa mengambilnya dan itu sejenis dengan apa yang dia hutangkan, maka itu boleh gitu ya. Jadi kalau misalnya, tapi al-mumtani dengan catatan ya, al-madinnya itu mumtani. Jadi orang yang berhutang tapi dia mumtani, tidak mau bayar hutang gitu, maka boleh dia mengambil tanpa izin dari orang yang berhutang tadi senilai apa yang dia pinjamkan. Wajaza daf'us sa'il walau adda dzalika dafa ila qatlih.
Nah, begitu juga dibolehkan ya menyerang atau bermaksud untuk ya bermaksud untuk kemudian melarang orang yang hendak mengambil hartanya. As-sa'il itu artinya adalah orang yang ingin mengambil hartanya, ya pencuri ataupun perompak atau apa gitu. Walaupun itu sampai dia bisa membunuh orang yang akan mengambil hartanya tadi. In lam yumkinu dafa bidunihi. Ya, kalau memang tidak bisa dengan cara yang lain kecuali dengan cara membunuhnya. Ya, walil mas'alah suwarun yanbani 'alaiha kamuta'addidah. Intinya ada banyak masalah fikih yang kemudian dibangun dari kaidah ini. Istidrak 'alal qaidah. Ya, ada tambahan dari kaidah ini. Zada Syafi'iyyatu 'ala hadhil qaidan. Ya, wa huwa adamu nuqsanid darurah. Nah, mazhab Syafi'i menetapkan adanya qaid, ya, adanya syarat dalam pelaksanaan kaidah ini, adamu nuqsanid darurah 'anil mahdzur, bahwa kedaruratan itu tidaklah ada menuksani darurah, ya, kedaulatan itu tidak berkurang anil mahdzur. Jadi wahwa ada menuksani darurah anil mahdzuri. Maksudnya begini, kedaulatannya itu seimbang, ya, seimbang daripada perbuatan yang haram. Artinya tidaklah kedaulatan itu dia tingkatannya lebih kecil daripada perbuatan haram yang akhirnya dia lakukan. Ya, jadi harus seimbang atau kedaulatan itu lebih tinggi daripada perbuatan yang haram. Qalu ad-daruratu bihul mahdurat bi syarti adamin nuqsaniha anha. Jadi kedaruratan itu boleh membolehkan sesuatu yang haram dengan syarat bahwa daruratnya itu lebih tinggi kedudukannya daripada mahdur, ya, atau daripada yang haram, atau paling tidak seimbang gitu. Jadi tidak kurang dari kedudukan yang haram. Wa qalu ya liyukhrija an hadhil qaidah law kana al-mayyit nabiyyan. Nah, contohnya misalnya adalah kalau seandainya nih, ya, walaupun tentu kemungkinan nggak ada lah, ya, seandainya nih ada orang yang dalam kondisi lapar, ya, dan kemudian tidak ada bangkai yang bisa dia makan kecuali bangkai seorang nabi misalnya, gitu ya. Fa innahu la yahiqqu aqlahu lil muttar. Nah, maka tidak boleh dia kemudian memakan daging bangkai atau daging mayit dari nabi tersebut misalnya, gitu ya. Karena tentunya nabi ya lebih mulia, ya, artinya nabi itu tubuhnya tidak boleh kemudian dikonsumsi oleh seseorang, gitu ya, karena mahdurnya lebih tinggi daripada daruratnya. Keharaman memakan bangkai atau jasad seorang nabi itu lebih besar keharamannya daripada dia dalam kondisi darurat kemudian bisa menyebabkan kematian, gitu ya. Kenapa? Li'anna hurmatan nabi fi nazar syara' a'dham min mahajjatil muttar, ya. Karena kemuliaan fisik nabi itu dalam pandangan syariat lebih besar, lebih utama daripada hanya untuk kepentingan orang yang tadi dalam kondisi darurat, ya. Wahada syarat multazimun aidan inda ghairi Syafi'iyah wa illam yashtaratuhu. Tapi rupanya di dalam mazhab yang lain syarat seperti ini pun hakikatnya juga berlaku meskipun mereka tidak menyebutnya secara khusus dalam kaidah, gitu ya. Fa innahu law ukriha insan ala qatli ghairihi bi qatlin fala yuraffasu lahu wa kadzalika law dufinal mayyit bi ghairi takfinin la yunbashu alaihi li anna mafsadata haqqi hurmatihi. Nah, karena memaksa ukriha fa'innahu law ukriha insan, ya, kalau seseorang dipaksa untuk membunuh orang lain maka tidak boleh dia melakukan apa yang dipaksakan. Nah, itu berarti sebagai pengecualian tadi. Wakadzalika, kalau begitu juga kalau ada seorang jenazah, gitu ya, sudah terlanjur dikuburkan tanpa dikafani sebelumnya, maka tidak boleh kemudian digali kembali li'anna maqsadata haqqi hurmati asyadda min maqsadi adami takfini. Karena karena kerusakan, ya, atas sebab kehormatannya yang kemudian dilecehkan, gitu ya, dengan cara digali kembali itu lebih besar daripada dia tidak dikafani. Artinya gini, secara hukum fikih kalau ada orang yang sudah terpaksa dan terlanjur dia dikuburkan dan belum dikafani, ya sudah, biarkan saja dan tidak boleh kemudian digali kembali untuk dikafani. Li'anna tasattur bituraq qama maqamahu, sebab tanah sudah menutupi aurat dari jenazah tadi, ya. Wa hadza fil haqiqah yandariju tahtal qaidah al-qailah bi ikhtiyari ahwanud dararain. Maka ini sebenarnya nanti akan masuk, ya, dalam kaidah cabang terkait dengan kaidah ad-daru yuzal, yang salah satunya adalah ikhtiyar ahwanud dararain atau ikhtiyar ahwanus syarrain, ya. Nanti ini akan masuk dalam kaidah ad-daru yuzal. Maka sekali lagi kaidah ad-daruratu bil madhurat masuk dalam wilayah kaidah ad-daruru ad-dararu yuzalu, ya. Khususnya dalam bab dalam bab yukhtaru ahwanus syarrain atau yukhtaru ahwanud dararain.